Kita memohon ampun untuk segala dosa-dosa kita, supaya kita layak mengambil bagian dalam misteri seorang mati karena berbuat dosa. Namun berkat jasa semua orang memperoleh rahmat dan hidup. Tuhan kasihanilah kami. Akibat ketidaksetiaan Adam, semua orang berdosa. Namun berkat ketaatan semua memperoleh rahmat. Kristus kasihanilah kami. Umatmu berkali-kali jatuh ke dalam dosa, tetapi di padang gurun pula Engkau memberi teladan bagaimana mengalahkan godaan. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Engkau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat sebuah taman di Eden di sebelah timur. Di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah taman itu, Ia menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, kan? Sahut perempuan itu kepada ular, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah-buah yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu merawat buah itu,
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Kamu sekali-kali tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan buah dari pohon itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya, lalu dimakan dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat jala. Demikianlah sabda Tuhan.
Demikianlah maut telah menjalani semua orang, karena semua telah berbuat dosa. Tetapi oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa. Lebih benarlah yang terjadi di atas, yang telah menerima melimpah kasih karunia dan kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Kristus Yesus. Sebab itu, seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh hukuman. Demikian pula di masa perbuatan kebenaran, semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi, seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah." Setelah itu, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah
dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Setelah itu, iblis meninggalkan Yesus, dan lihat, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikian sabda Tuhan. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Surat Gembala Prapaskah 2026. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Matius bab 5 ayat 16. Sebuah ilustrasi. Budi, seorang siswa SD kelas 6, menuliskan cita-citanya sebagai berikut. Cita-citaku bukan untuk menjadi presiden, bukan untuk menjadi dokter, apalagi untuk menjadi ilmuwan. Bukan. Aku tidak bercita-cita menjadi pastor, apalagi menjadi uskup. Bukan semuanya itu. Di masa depan, cita-citaku adalah menjadi kakek pensiunan. Karena kakekku bisa tidur pagi, bisa tidur siang, bisa tidur lebih awal di malam hari. Ia tidak mengerjakan PR dan ia tidak ada les tambahan. Pagi-pagi bisa jalan-jalan cari soto atau bubur ayam, cari lontong sayur atau nasi uduk. Kalau sudah kenyang, bisa duduk-duduk di bawah pohon rindang, menikmati angin atau cari teman untuk ngobrol. Tidak ada yang peduli. Pagi minum kopi, sore minum teh, dan malam cari wedang jahe. Hidup sungguh enak dan nyaman. Naik angkot kadang-kadang gratis. Selalu dikasih tempat duduk. Makan apa saja boleh, asal mau, selama tidak kekenyangan. Makan atau minum, tidak ada yang melarang. Kakekku bisa melakukan apa saja yang disukainya. Jogging, bersepeda, jalan-jalan, dan kumpul-kumpul atau reuni dengan teman-temannya dari doi-doi. Kakekku pensiunan yang luar biasa. Di masa depan, aku mau menjadi seperti dia, kakek pensiunan. Tidak ada yang salah dengan cita-cita Budi. Itu seperti mimpi atau angan-angan, dan mungkin juga kerinduan. Namun satu hal yang pasti, itu adalah cerminan dari melihat dan mengalami serta merasakan apa yang menjadi tingkah laku panutannya. Barangkali di mata Budi, sang kakek adalah segala-galanya, bukan hanya sekedar tokoh model yang menjadi suri tauladan. Contoh dan kesaksian hidup telah menjadi tulang punggung dan darah daging yang hanya bisa ditiru mentah-mentah oleh Budi. Dalam skala tertentu, kita pun bisa sama seperti Budi, hanya meniru apa yang dilihat dan dialami. Kalau semua orang sepertinya bisa saja menipu, maka kita pun dengan enteng-enteng ikut-ikut suka berbohong. Kalau melakukan tindakan kriminal jahat seperti tidak
bisa main hakim sendiri, seperti tidak ada kepedulian dalam hutan rimba kehidupan manusia. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus, kita membutuhkan jalan selalu kembali kepadanya melalui pertobatan. Jalan pertobatan dengan berpantang dan berpuasa selama masa khusus Prapaskah merupakan kesempatan untuk meluruskan jalan hidup kita sebagaimana dikehendaki Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Maka dosa dan aneka penyimpangan dari kebaikan serta kebenaran hidup tidak mesti membuat kita terpuruk dan seakan tidak dapat bangkit kembali. Tumpulnya hati nurani sekalipun tidak harus kehilangan pegangan kita kepada Tuhan yang memanggil kita untuk kembali kepadanya. Rupanya mata saya ini sudah pelan-pelan mulai kabur. Susah sudah datang ini berarti. Baik, saya sedikit angkat gadget ini ya. Panggilan itu adalah untuk bercahaya di depan orang, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Inilah panggilan hidup sejati untuk menyadari dan percaya betapa maha luas dan maha dalam belas kasih Tuhan yang mengangkat kembali kita dari kegalauan hidup yang bergelimang dosa. Inilah panggilan hidup sejati yang berpangkal mula dari Tuhan sendiri, yang memungkinkan kita berpengharapan sambil terus berlangkah maju menjadi berkat bagi sesama. Inilah kesempatan untuk tidak menyia-nyiakan gaul tahun jubileum pengharapan 2025 lalu, agar merawat hidup dengan sepantas-pantasnya sebagai makhluk bermartabat. Ini amat bersesuaian dengan tema aksi puasa pembangunan nasional 2026, menjadi gereja misioner yang menghadirkan pengharapan. Menjadi gereja yang misioner tidak lain daripada menghidupkan gereja dengan para warganya yang hanya tahu mengeluarkan kebaikan demi kebaikan, serta semua orang dapat merasakan apa artinya berkat. Berkat itu merupakan kebaikan yang dilakukan dengan ketulusan hati. Inilah tindakan mulia yang bisa dijadikan contoh bagi siapa saja pada musim dan zaman mana saja. Berkat selalu memberikan solusi dengan melakukan tindakan yang tidak merugikan sesama. Akhirnya, marilah kita memilih gereja yang mestinya memiliki selalu pengharapan. Inilah sesungguhnya gereja yang jujur, yang meletakkan semua tujuan hidupnya pada harapan akan kehendak Tuhan. Sehubungan dengan makna puasa dan pertobatan, inilah gereja yang melandaskan hidupnya pada kejujuran. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram kamu seperti orang munafik. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang bersembunyi, yang akan membalasnya kepadamu. Kita ingat bacaan Injil waktu
ragu-ragu. Inilah sebuah gereja yang sesungguhnya menghantarkan kita semua kepada persahabatan, persaudaraan, keterlibatan kerja, dan berkat kesaksian hidup baik. Gereja seperti ini niscaya hanya menyebarkan pesona dan aura positif dengan tidak membenci, tidak mendendam, malah setia memaafkan, berperilaku jujur dengan hati terbuka, menjalani hidup bersih. Inilah gereja yang para anggotanya hidup saling bantu-membantu, saling menentukan, saling memperkaya. Selamat memasuki masa Prapaskah yang penuh rahmat. Selamat menghayati kesaksian hidup yang baik dan benar, sehingga selalu dan kapanpun kita tetap menjadi berkat Tuhan bagi sesama. Rabu 18 Februari 2026, Hilarion Datus Vega, Uskup Manokwari, Sorong. Berikut kita perlu melihat beberapa hal yang baik. Dengan hormat, teriring salam dan sehat selalu, bersama ini dihaturkan sebuah surat cinta. Itu tambahan dari saya, surat kembali maksudnya. Yang mana surat ini perlu dibaca pada Rabu-Rabu atau pada hari Minggu pertama masa Prapaskah. Dimohon pula agar setelah dibacakan, maka surat gembala ini bisa ditempelkan di papan pengumuman di paroki atau praparoki, lembaga komunitas religius, untuk memberikan kesempatan pada kalangan lebih luas membacanya secara pribadi. Dan kalau ada yang memiliki warta paroki, maka sebaiknya ini dipublikasi. Berikut disampaikan pedoman pantang dan puasa. Pertama, selama masa Prapaskah wajib berpantang adalah yang telah genap berumur 14 tahun. Jadi tidak ada yang masih umur, saya masih berumur 13 tahun 300 hari. Itu belum wajib. Sudah genap tuh 14 tahun baru puasa. Tidak ada 13 tahun 14 sudah puasa dan tambah. Sedangkan peraturan puasa berlaku bagi semua yang berusia 18 tahun. Jadi kalau pantang itu adalah 14 tahun, maka yang puasa itu 18 tahun sampai dengan usia 60 tahun. Jadi kalau sudah seperti 80 tahun, seperti Bapak Arnold, jangan lagi puasa. Mereka ini haruslah orang yang sehat dan bukan sedang sakit atau yang menjalani diet lantaran alasan medis. Jadi kalau darah tinggi macam pastor paroki, sepertinya tidak usah puasa. Kedua, pantang. Pantang berarti menolak mengkonsumsi sesuatu yang biasanya atau suka atau amat digemari. Misalnya lauk-lauk tertentu, ikan bakar dan ayam goreng, maka itu dikurangi. Lalu seperti bumbu penyedap makanan, roiko, fitsin, ajinomoto, masako dan seterusnya. Rokok, Surya 16,
Nation Bold, dan seterusnya. Kurangi minuman beralkohol, Sopi, Cak Tikus, ataukah juga Singleton. Kasih kurang. Baik secara pribadi maupun bersama, orang dapat menentukan sendiri jenis pantangannya. Biaya belanja yang dihemat karena berpantang dan berpuasa hendaknya disisihkan sebagai kolektif atau derma bagi sesama yang membutuhkan. Jadi ingat, puasa bukan balas dendam. Tidak makan di pagi hari, kita balas di malam hari. Gunung sampai 2 piring hilang. Inilah maksudnya diadakan kolektif khusus sebagai aksi kesetiakawanan sosial dalam bentuk aksi puasa pembangunan. Ketiga, puasa berarti makan kenyang 1 kali sehari. Seperti halnya berpantang, demikianlah hemat biaya karena berpuasa dimaksudkan sebagai derma atau kolektif khusus tersebut di atas. Dengan cara itu, berpuasa pribadi selalu memiliki dampak sosial. Ini berarti puasa selalu memiliki makna demi sesuatu tujuan luhur bagi sesama. Bukan hanya sekedar ikut aturan, juga bukan sekedar ikut ramai. Keempat, pantang dan puasa wajib. Ini yang wajib, tidak ada tawar. Itu adalah hari Rabu kemarin 18 Februari 2026 dan nanti Jumat Agung 3 April 2026. Dengan demikian kita sudah tahu Natal nanti itu adalah tanggal 5 April. Oh, Paskah 5 April. Namun demikian sesungguhnya segenap 40 hari masa prapaskah atau masa puasa mesti dihayati sebagai hari-hari pertobatan dengan sikap ugah hari. Sikap ugah hari itu adalah sikap yang membangun rasa keimanan yang baik, mau menghargai, mau menghormati, dan juga mau menyelaraskan selera rohani kita untuk tidak dipaksakan kepada orang lain. Jadi biarlah kita bertumbuh. Kalau mama tidak mau puasa ikan, bapak jangan paksa, jangan main puasa-puasa. Kelima, khusus bagi rekan imam, pastor pra-paroki atau paroki agar dengan tegas menyiapkan dan menetapkan waktu untuk penerimaan sakramen tobat. Dimohon agar umat menggunakan kesempatan istimewa pada masa prapaskah untuk mengaku dosa secara pribadi. Tidak terkecuali rekan imam, petugas pastoral, ketua DPP dan jajarannya, ketua lingkungan dan jajarannya, dan kaum religius agar memberikan contoh dengan sendiri mengaku dosa. Prodiakon wajib mengaku dosa. Keenam, akhirnya kegiatan doa dan pendalaman iman serta kegiatan sharing kitab suci dan kegiatan amal bakti sosial serta derma atau kolektif dan amplop APP hendaknya semua dilaksanakan sebagai tanda ikut serta terlibat dalam kesetiakawanan untuk saling membantu dan saling meneguhkan. Ditegaskan agar
semua dana 100% diserahkan kepada Keuskupan Manokwari Sorong untuk pembagian yang telah disepakati bersama. 70% untuk menangani permohonan bantuan kepada panitia APP KMS dan 30% untuk panitia APP nasional. Dengan rincian ada satu dana yang disebut dengan DSAK atau Dana Solidaritas Antar Keuskupan, yang mana kita tahu bahwa bendaharanya itu adalah Monsinyur Hilario sendiri. Dan Caritas Indonesia pada konferensi Bali Gereja Indonesia yang biasa kita kenal dengan nama Karina. Demikianlah, semoga pantang dan kuasa kita tetap membina kehidupan beriman dan berakhlak untuk memperbaharui diri dalam hidup yang bermartabat. Tuhan memberkati kita. Wassalam. Hilarion Datus Vega, Uskup Manokwari Sorong. Doa. Tuhan Yesus bersabda, Engkau harus menyembah Tuhan Allah, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Maka marilah kita panjatkan doa-doa sembah bakti kita kepadanya. Umat menjawab, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua yang memegang pimpinan gereja, semoga para pemimpin gereja dalam menjalankan tugas perutusannya sebagai gembala tidak mudah tergoda oleh hal-hal duniawi, tetapi selalu terarah kepada Allah demi kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua yang telah menjatuhkan pilihan mau mengikuti Kristus, semoga para pengikut Kristus semakin setia akan kebenaran sabdanya dan tidak mudah digoyahkan oleh kemewahan duniawi atau keindahan lahiriah. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih selalu tinggal bersama dengan orang-orang yang sedang menderita, sehingga melalui penderitaan itu mereka dapat mengikuti Kristus yang juga menderita dalam kuasa-Nya di padang gurun demi keselamatan kita. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang sedang mempersiapkan diri menjelang Paskah, semoga Allah Bapa Maha Setia menuntun kita semua dalam masa prapaskah ini untuk selalu tekun dan setia melayani sesama seperti putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Maha Belas, karena cinta kasih-Mu yang teramat agung, hidup kami Engkau beri arti begitu dalam. Tunjukkanlah selalu kepada kami jalan yang harus kami tempuh, yakni jalan Putra-Mu sendiri, Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Intensi misa kita.
Ya Allah, berkat kemurahan-Mu, kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepada-Mu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab selama 40 hari dengan berpantang dari makanan sehari-hari, Ia menyucikan bentuk pertobatan ini dengan puasa dan dengan menghindarkan segala tipu daya si ular tua. Ia telah mengajar kami menaklukkan ragi kejahatan, supaya sambil merayakan misteri Paskah ini dengan hati yang pantas, kami akhirnya beralih ke Paskah abadi. Maka bersama himpunan para malaikat dan orang kudus, kami melambungkan pada pujian bagi-Mu dengan tak henti. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan Dia, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah berjamaah, Ia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Nya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dengan cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leon, Uskup kami Hilarion, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan bersama saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Ayahunda, Sang Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantarannya bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga Tuhan selalu bersama.
yang diundang ke perjamuan anak domba. Tetapi bersabarlah saja. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan Roh Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Yang terkumpul itu adalah sebesar 1.900.000. Saya sudah bagi 1 jutanya untuk OMK kita dengan penggunaannya itu untuk persiapan tablo. Jadi kalau mau jahit baju atau apa ya itu saya modalkan 1 juta rupiah dari 500.000 untuk panitia Paskah, 400.000 untuk pastor paroki beli susu minggu. Itu minuman kesukaan. Jadi ya untuk tambahan dari saya itu saja. Lalu kemarin saya pergi mengunjungi untuk stasi Santo Paulus Gerwala